Shalom, selamat pagi semuanya, saudara, teman, sahabat, bahkan para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Saya berharap kita di pagi hari ini semua dalam keadaan sehat, karena pertolongan Tuhan sempurna bagi kita semua. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Inilah momen yang paling tepat di mana Roh Kudus menaruhkan sesuatu di dalam hati saya. Dan pagi hari ini saya akan berbagi sedikit tentang kabar sukacita, kabar baiknya Kristus bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan share sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya, hamba yang terbatas ini, untuk membagikan sedikit kabar baiknya Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan menolong, membimbing, membantu kita semua, terlebih menjaga kita dalam keadaan sehat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini saya akan sedikit menyampaikan isi hati Tuhan yang kita akan dengar bersama di pagi hari ini. Saya akan ambil satu ayat firman Tuhan dalam kitab Daniel 3. Kitab Daniel 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Izinkan saya untuk membaca firman Tuhan ini, dan kita akan share bersama-sama apa yang terjadi pada zaman Raja Nebukadnezar dan apa yang terjadi pada zaman ini. Kita akan share bersama-sama lewat firman Tuhan. Daniel 3 ayat 1 sampai 6 saya akan baca firman Tuhannya. Izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Dengan perikop di sini dikatakan bahwa perapian yang menyala-nyala. Ayat yang pertama berbunyi, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang-orang mengumpulkan para wakil raja dan para penguasa, para bupati, para penasehat negara, dan para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Ayat yang ketiga, lalu berkumpullah para raja, para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ayat yang keempat, dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititakan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, reba, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ayat yang ke-6, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ayat ini bahwa bangsa Israel pada zaman itu, kita melihat Raja Nebukadnezar adalah seorang raja yang penuh dengan kuasa, diberikan kuasa, diberikan power pada masa itu. Dia mendirikan sebuah patung yang dimana bangsa Israel harus sujud dan menyembah patung itu.
Dan barang siapa tidak sujud dan menyembah patung itu, maka akan dicampakkan saat itu juga di dalam api yang menyala-nyala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini, izinkan saya untuk berbagi sedikit tentang apa yang ditulis dalam ayat ini. Saudara, kita melihat bahwa sekian banyak umat Tuhan, orang-orang pilihan pada masa itu, yaitu bangsa Israel. Sebagian besar daripada mereka sujud dan menyembah patung itu, karena sudah ada kesepakatan bersama-sama dengan pemerintah pada masa itu. Mereka menyetujui untuk bangsa Israel seluruhnya harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi lewat pembacaan firman Tuhan ini di pagi hari, saya kagum karena iman dari ketiga abdi Allah, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah, bahkan sujud berlutut di hadapan patung Raja Nebukadnezar, karena iman mereka, pengharapan mereka hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa itu kita tahu bersama Alkitab menuliskan bahwa Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung. Ketika mendengar tiga seorang abdi Allah ini tidak mau sujud dan menyembah patung itu, maka mereka dimasukkan ke dalam api. Ada konsekuensi yang mereka harus terima, yang tidak taat, tidak tunduk pada masa itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa ini pun kita harus melihat banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan orang percaya menyampaikan bahwa hal yang terjadi pandemik saat ini jangan disangkut pautkan dengan firman Tuhan. Tapi bagi saya secara pribadi, saya melihat hal ini. Tuhan izinkan semua ini terjadi untuk mau melihat sampai di mana iman, kepercayaan kita, tempat bersandar kita kepada Tuhan. Inilah kita sementara ditampi oleh Tuhan. Yang bertahan akan diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 bulan lalu saya pernah menyampaikan kepada jemaat Tuhan, kepada umat Tuhan, bahkan kepada anak-anak rohani. Saudara, apa yang Tuhan taruh di dalam doa dan Tuhan menyampaikan sesuatu, dan harus saya sampaikan juga. Saya tahu kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, hidup kita adalah doa. Karena doa adalah segala-galanya. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan pada 2 bulan yang lalu saya menyampaikan sedikit kepada jemaat yang Tuhan percayakan, bahwa pada akhir-akhir ini ke depan, ketika pemerintah yang ada di dunia ini menerapkan tanda vaksin ini sebagai syarat untuk orang-orang boleh berbelanja di toko, di mana-mana saja, yang memiliki tanda vaksin, mereka boleh masuk untuk berbelanja. Itu yang Tuhan taruh pada saat itu 2 bulan lalu. Saya menyampaikan kepada umat Tuhan, kepada orang yang saya jumpai, saya menyampaikan. Karena kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan, sehingga saya mau menyampaikan itu. Dan saya bersyukur pada hari ini, ketika saya mendengarkan kabar dan berita yang luar biasa. Firman Tuhan tidak pernah salah, Alkitab tidak pernah salah, Tuhan Yesus tidak pernah salah. Tapi terkadang kita manusia yang salah. Tapi saya mau sampaikan di pagi hari ini, bahwa mulai diterapkan, hanya orang-orang yang diberikan tanda yang boleh berbelanja, masuk mall, keluar mall. Yang tidak memiliki tanda itu tidak akan bisa bebas berbelanja. Dan itu sudah terbukti pada hari ini. Saya bersyukur dengan Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan tidak pernah salah. Walaupun terkadang kami hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan adalah orang yang berdosa.
Tapi karena ketaatan Tuhan tuntut bagi kita untuk mau tetap setia dalam doa, maka disitulah Tuhan berbicara. Izinkan saya di pagi hari untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan, semua karena Tuhan. Saya tergerak untuk menyampaikan hal ini sudah sekian lama, tapi baru kali ini saya live. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa pada masa ini vaksinasi adalah tujuan utama untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Yang menerima tanda itu akan bebas berbelanja, keluar masuk toko. Dan yang tidak memakai tanda itu tidak akan bisa berbelanja. Saudara, hari ini firman Tuhan tergenapi. Di dalam Wahyu 13 berkata bahwa hanya orang-orang yang diberikan tanda itu, mereka boleh berjualan, mereka boleh beli. Tetapi yang tidak menerima tanda dari bilangan itu, mereka tidak akan bisa bebas berjual dan berbeli. Tapi hanya orang-orang yang diberikan tanda yang boleh menjual dan beli. Bahwa Wahyu 13 ini sementara tergenapi di seluruh dunia. Percaya atau tidak percaya, firman Tuhan iya dan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang percaya kepada Yesus Kristus. Iman kita, keyakinan kita dengan keadaan yang saat ini terjadi di seluruh dunia, perlahan-lahan iman kita mulai goyah. Ada rasa ketakutan yang timbul dalam hati kita. Tapi saya mau sampaikan bahwa Yesaya 33 ayat 16, hanya orang-orang yang tinggal aman di dalam kubunya Tuhan, roti dan airnya dijamin oleh Tuhan. Saya percaya di masa sukar seperti ini, kita akan ditampi oleh Tuhan. Yang setia, yang bertahan dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan masuk dalam masa penyingkiran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa apa yang Daniel 3 sudah menyampaikan pada masa itu, hanya 3 hamba Tuhan, 3 abdi Allah yang tetap berpegang teguh kepercayaan mereka kepada Tuhan pada masa itu, sehingga mereka tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar. Ada konsekuensinya. Begitupun juga pada masa ini, saudara. Ketika tanda itu saudara tidak menerimanya, ada konsekuensi bagi saya dan saudara. Kita tidak akan bisa berbelanja bebas. Hanya orang-orang yang diberikan tanda khusus yang bisa masuk toko untuk berbelanja. Dan itu sudah tergenapi. Saya bersyukur. Apa yang Tuhan singkapkan tidak pernah salah. Bahwa firman Tuhan akhir-akhir ini sementara tergenapi. Tapi izinkanlah saya lewat share ini, barang siapa yang menonton bahkan melihat, mendengar, biarlah Tuhan yang menyempurnakan semua ini. Doa kita bersama-sama, biar Tuhan tolong kita, iman kita tetap bertahan kepada Tuhan. Sekalipun teraniaya, tetap Yesus segala-galanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa supaya orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang setia Tuhan, tidak pernah menjauh dari Tuhan. Kasih mula-mula jangan pudar dari kita, tapi biarlah kasih mula-mula itu terus ada bersama dengan kita, sehingga iman, pengharapan, kasih itu tetap ada bersama dengan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang indah ini saya mau berbagi apa yang Tuhan taruh di hati saya. Sekian bulan saya ingin menyampaikan apa yang saya sampaikan hari ini, tapi saya hanya minta tanda dari Tuhan. Ketika apa yang Tuhan sampaikan 2 bulan lalu,
Dan pagi ini saya mendengar berita bahwa benar terjadi. Hanya orang-orang yang diberikan tanda vaksin yang boleh berbelanja. Yang tidak diberikan tanda vaksin tidak bisa masuk toko. Saudara, kehadiran Tuhan Yesus dalam dunia ini tidak membeda-bedakan saya dan saudara. Kita di mata Tuhan semua sama. Tapi apa yang terjadi di dunia ini? Dunia berusaha untuk membeda-bedakan. Percayalah, imanmu bersandar kepada Tuhan. Buktikan bahwa engkau punya iman kepada Yesus. Buktikan bahwa engkau mencari Yesus, engkau cinta kepada Yesus. Buktikan itu dalam doamu. Buktikan itu dalam ketaatanmu, kasihmu. Dunia punya tanda bagi orang-orang dunia, tapi sorga punya tanda bagi orang-orang pilihan Tuhan. Dunia punya tanda untuk orang-orang yang akan direkrut oleh mereka, yaitu Wahyu 13. Tetapi sorga punya tanda bagi orang-orang yang setia dengan Tuhan, Yeskel 9 ayat 4-6. Mereka akan diberikan tanda khusus oleh Tuhan, yaitu tanda T, tanda kepemilikan Tuhan. Dan ketika tanda itu ada pada kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, orang percaya kepada Yesus Kristus, maka orang-orang yang sudah diberikan tanda oleh Tuhan, mereka tidak akan disinggung. Mereka tidak akan disentuh oleh dunia ini. Kenapa? Karena mereka sudah diberikan tanda khusus oleh Tuhan. Sama seperti yang saat ini terjadi. Hanya orang-orang yang diberikan tanda vaksinasi yang boleh berbelanja, boleh keluar kota kemana saja. Itu adalah pilihan saudara. Lewat share ini saya mengajak kita semua banyak bertanya kepada Tuhan. Pemerintah adalah wakil Allah. Hamba Tuhan adalah penyambung lidahnya Tuhan. Amos 7 berkata, karena lewat perkataan Amos maka Tuhan itu menyesal ketika membakar ladangnya Yakub. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Amos punya hubungan dengan Tuhan itu begitu erat, sehingga apa yang Tuhan katakan kepada Amos pada masa itu untuk membakar ladangnya Yakub. Namun Amos dia berdoa dan dia memohon kepada Tuhan. Dia bilang kepada Tuhan, ya Tuhan, bukankah Yakub itu kecil bagi Engkau? Masakan Engkau mau bakar ladangnya Yakub? Maka Tuhan berfirman, menyesallah aku Amos. Saudara, ketika saya merenungkan ayat itu, saya berkata dalam hati saya secara pribadi, Amos begitu luar biasa Tuhan pakai. Walaupun dia tidak dikenal, tapi hatinya melekat dengan Tuhan. Saudara, di pagi hari ini saya menyampaikan, Tuhan mencari orang-orang yang melekat dengan Tuhan. Banyak pendoa, banyak pelayan Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak gereja, banyak gembala, banyak pendeta, banyak penginjil, banyak pengajar, banyak rasul, bahkan banyak nabi di dalam dunia ini. Tapi yang Tuhan cari, orang-orang yang melekat dengan Tuhan. Mari saudara, masa tribulasi, masa kesengsaraan besar sudah di ambang pintu, sudah mulai dibukakan. Jangan sia-siakan waktu yang ada ini. Kita tunduk dan taat apa yang dikatakan oleh pemerintah. Tapi terlebih utama, kita tunduk dan taat kepada Tuhan. Banyaklah bertanya kepada Tuhan, apa yang terjadi di dalam dunia ini pada masa-masa ini, masa pandemi. Orang akan meninggalkan iman mereka. Orang tidak akan lagi bersandar kepada Tuhan.
karena kasih mula-mula mereka mulai redup dan hilang. Tapi hanya orang-orang yang bersandar dan bertahan kepada Tuhan, iman mereka terus bersandar kepada Yesus. Saudara, di pagi hari ini biarlah firman Tuhan yang kita share bersama-sama. Saya adalah hamba yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan firman Tuhan yang singkat ini. Kita harus melihat bahwa tanda-tanda akhir zaman sudah mulai nyata. Ada tanda-tanda khusus yang diberikan oleh dunia bagi orang-orang yang ada dalam dunia ini. Tapi Tuhan juga memberikan tanda-tanda khusus bagi orang-orang pilihan Tuhan yang akan masuk dalam masa penyingkiran. Sebab itu, untuk masuk dalam masa penyingkiran, jangan menyinggung setiap kekurangan siapapun. Ketika engkau tahu, duduklah di kaki Tuhan dan bawalah itu dalam doa. Ada orang yang lemah, bawalah mereka dalam doa. Ada orang yang bersalah, bawalah mereka dalam doamu, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka dipulihkan oleh Tuhan. Mereka dipakai oleh Tuhan karena doamu. Engkau pun akan diberkati oleh Tuhan. Demikian share kita di pagi hari ini. Izinkan saya untuk berdoa bagi kita semua di pagi hari ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba-Mu sekian lama ini. Baru hari ini hamba-Mu mau menyampaikan apa yang Tuhan berkenan bagi kami. Biarlah share di pagi hari Tuhan sempurnakan. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu penuh dengan kekurangan, tapi biarlah Tuhan tolong, sehingga apa yang sudah hamba-Mu share di pagi hari Tuhan memberkati, baik yang mendengar di pagi hari lewat live yang ada. Tuhan kuduskan dan tahirkan kami di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Baik yang sementara sakit, Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit. Yang sementara terikat dengan kuasa okultisme dimanapun mereka berada, Tuhan lepaskan itu semua bagi mereka, sehingga nama Tuhan hadir dalam kehidupan mereka secara pribadi. Berkati pemerintah yang ada di dunia ini, karena mereka adalah wakil Allah. Tuhan terus berkarya bagi mereka. Berkati pemerintah, berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang bagi setiap pemerintah yang ada dalam dunia ini. Taruhkan mereka roh hikmat, bijaksana, dan takut akan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan, mereka bertanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Berkati setiap pendengar di pagi hari lewat live yang ada. Sekali lagi Tuhan, sempurnakan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas. Di dalam nama Yesus, terjadilah apa yang sesuai dengan firman-Mu di dalam dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati tong semua di pagi hari ini. Kiranya apa yang dikerjakan, kesibukan mulai pagi hari ini, Tuhan memberkati. Shalom.